siang kepada Bapak Ibu, teman-teman yang menyaksikan presentasi kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dokumen ekspor dan pengelompokan barang ekspor. Saya Utari Angela sebagai moderator. Ada teman saya, ada Citra Ivana, Iputu Esa Wardana, dan Yohanes Pepino. Oke, dimulai oleh Citra. Baik, yang pertama itu adalah dokumen utama dan dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam kegiatan ekspor. Yang pertama ada Bill of Lading atau BL. Bill of Lading atau lebih sering disebut dengan BL adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau freight forwarder. Dan Bill of Lading ini adalah dokumen pengangkutan barang yang di dalamnya memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, rincian freight dan cara pembayarannya, nama konsaini atau pemesan, jumlah BL, original yang dikeluarkan, dan tanggal dari penandatanganan. BL mempunyai fungsi sebagai yang pertama, tanda terima barang atau muatan yang menyatakan bahwa barang telah dimuat di atas kapal. Yang kedua, dokumen pemilikan yang dapat digunakan untuk pengambilan barang di pelabuhan pembongkaran. Yang ketiga, kontrak pengangkutan. Kontrak perjanjian bahwa barang atau muatan akan dimuat di atas kapal hingga tempat tujuan. Lalu selanjutnya ada invoice. Invoice adalah bukti tagihan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atas transaksi jual beli yang terjadi dan harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi, dalam kegiatan perdagangan internasional, arti invoice tentu lebih luas cakupannya. Dalam perdagangan internasional, bisnis ekspor dan impor, termasuk kegiatan yang mengandung risiko tinggi, karena masing-masing pihak, yaitu eksportir dan importir, berjalan secara geografis, berbeda bahasa, kebiasaan, dan hukum dalam transaksi ekspor dan impor. Perjanjian jual beli antar negara dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu disebut kontrak jual beli atau sales kontrak. Faktur atau invoice dapat dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu pertama, proforma invoice. Menyatakan syarat-syarat jual beli dan bersangkutan menyetujui pesanan tersebut, maka akan ada kontrak pembeli dengan penjual sesuai dengan yang diterapkan dalam proforma invoice. Yang kedua, commercial invoice. Commercial invoice merupakan dokumen nota atau faktur penjualan barang ekspor-impor yang diterbitkan oleh eksportir atau penjual atau pengirim barang. Yang ketiga, consular invoice. Invoice yang dikeluarkan oleh instansi resmi, yaitu kedutaan atau Selanjutnya, pemberitahuan ekspor barang atau PEB. PEB adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pemberitahuan ekspor barang adalah dokumen barang yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang, yang isinya antara lain jenis barang ekspor atau umum terkena pajak, ekspor yang mendapatkan fasilitas pembebasan dan pengambilan bea masuk, dan barang ekspor lainnya. Identitas eksportir, nama importir, NPWP, izin khusus, SIE, karantina, SM, nomor HS, berat barang, negara tujuan, provinsi, asal barang, cara penyerahan barang, atau FOB, CIV, dan lain-lain, merek dan nomor kemasan, dan banyak dokumen lainnya. Selanjutnya, dokumen polis asuransi.
Dokumen asuransi penting dalam ekspor dan impor di setiap kegiatan perdagangan internasional, karena dokumen ini akan melindungi seorang eksportir atau importir terhadap kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang terjadi selama prosesnya. Ya, yang selanjutnya ada Airway Bill atau Surat Muatan Udara, merupakan dokumen serupa dengan Bill of Lading, yakni sebuah dokumen yang menjadi bukti kontrak, pengangkutan barang, dan menjadi bukti kepemilikan barang yang berisi perjanjian pengangkutan barang. Yang selanjutnya juga ada Nota Pelayaran Ekspor atau NPE. NPE adalah nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen. Sistem komputer pelayanan atau pejabat pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan untuk melindungi pemasukan barang yang diekspor ke kawasan pabean dan atau pemuatannya ke sarana pengangkut. Selanjutnya ada Letter of Credit atau LC. LC adalah jaminan dari bank penerbit kepada eksportir sesuai dengan instruksi dari importir untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu atas dasar penyerahan dokumen yang diminta importir. Sales contract adalah dokumen surat perjanjian antara penjual dan pembeli yang merupakan follow-up dari purchase order yang diminta importir. Isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual, seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran, dan asuransi. Lalu ada dokumen tambahan. Yang pertama adalah packing list. Packing list adalah dokumen packing atau pengemasan yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang ekspor-impor, sekaligus merupakan penjelasan dari uraian barang yang disebut di dalam commercial invoice. Jika nama barang yang diekspor atau diimpor lebih dari satu, nama barang umumnya diuraikan atau di-breakdown berdasarkan nomor HS atau Harmonized System Codes. Packing list dibuat oleh perusahaan yang melakukan pengemasan secara langsung dari barang-barang tersebut. Kemudian ada COO atau SKA. COO itu adalah Certificate of Origin. Di Indonesia, COO disebut juga dengan SKA atau Surat Keterangan Asal. Sesuai dengan nama dan fungsinya, COO adalah dokumen yang menerangkan negara asal suatu barang yang diimpor maupun diekspor. Dokumen ini diperlukan dalam suatu perdagangan ekspor-impor karena beberapa hal, antara lain karena adanya kesepakatan antar negara, yakni bilateral, regional, multilateral, dan unilateral, atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara pengimpor atau tujuan yang mewajibkan SKA atau COO ini disertakan pada barang ekspor. Selanjutnya ada Certificate of Inspection. Certificate of Inspection ini adalah keterangan tentang keadaan barang yang dimuat oleh independent surveyor, pemeriksa barang atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional. Berfungsi sebagai jaminan atas mutu dan jumlah barang, ukuran dan berat barang, keadaan barang, pengepakan barang, dan banyak isi pengepakan. Lalu selanjutnya ada Certificate of Quality. Certificate of Quality adalah keterangan yang berisi hasil analisis laboratorium perusahaan atau badan penelitian independen yang menyatakan hasil uji coba ada suatu barang atau peralatan mengenai kekuatan, daya tahan, kapasitas, dan konstruksinya. Selanjutnya ada Bill of Exchange. Bill of Exchange juga disebut draft atau trade bills, adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang yang akan datang. Surat perintah semacam ini seperti wesel. Yang kedua, weight note adalah catatan yang berisi perincian berat dari tiap-tiap kemasan barang yang tercantum dalam commercial invoice. Selanjutnya, merchant list adalah daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap-tiap kemasan, seperti panjang, tebal, garis tengah, serta volume barang.
Ukuran dalam dokumen ini haruslah sama dengan syarat-syarat yang tercantum dalam LC. Selanjutnya, ada manufaktur sertifikat. Manufaktur sertifikat adalah surat pernyataan yang dibuat oleh produsen yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah hasil produksinya yang mempunyai merek dagang atau trademark. Pengelompokan barang ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 M DAK/Per/3/2012 tentang ketentuan umum bidang ekspor. Ya, pengelompokan barang ekspor dari ketentuan umum di bidang ekspor itu yang pertama itu ada batasi ekspornya seperti binatang sejenis lembu, bibit sapi bukan bibit. Yang kedua, anak ikan Napoleon, benih ikan bandeng, inti kelapa sawit, kulit buaya dalam bentuk wet glue, beras, binatang liar dan tumbuhan alam, kopi, produk industri kehutanan, sarang burung walet, pupuk urea, minyak dan gas bumi, emas murni atau perak, skrap besi atau baja, khusus yang berasal dari wilayah Batam. Yang terakhir ada skrap dari stainless, tembaga, kuningan, aluminium. Yang kedua, yang dilarang ekspornya. Yang pertama, anak ikan dan ikan arwana, benih ikan sidat, ikan hias jenis botia, udang galah, udang penadae. Yang kedua ada karet alam tanpa SNI, kulit mentah pickled and wet blue dari binatang melata, bantalan rel kereta api dari kayu dan kayu gergajian, kayu bulat atau bahan kayu serpi, binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi termasuk dalam APPI dan CITES, rotan, barang kuno, pasir laut atau pasir darat, tanah topsoil, biji timah, bahan baku serpih, batu mulia, dan yang terakhir skrap besi baja kecuali dari Pulau Batam. Yang ketiga ada yang ekspornya bebas. Semua jenis barang yang tidak termasuk dalam barang yang dibatasi ekspor dan barang dilarang ekspor. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.